Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, para pekerja, serikat pekerja, dan semua pengikut dari channelnya Aliansi Serikat Buruh Independen Indonesia. Tentunya dalam seri kali ini kita akan membicarakan tempat kerja kita, yaitu tempat kerja kita tentunya suatu badan hukum yang berbentuk PT. Jadi sekarang kita akan membicarakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Tentunya kita semua tahu tempat kerja kita adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pemisahan menurut pasal 135 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu yang mengatur tentang perseroan terbatas. Karena semua badan usaha bisa melakukan pemisahan murni, penggabungan, peleburan, pemisahan tidak murni. Nah, yang sekarang kita banyak hadapi adalah baik di perusahaan-perusahaan BUMN maupun swasta itu melakukan restrukturisasi, penggabungan, peleburan, dan semacamnya. Nah, kita bahas bagaimana sebenarnya menurut Undang-Undang PT tentang pemisahan. Di Undang-Undang 40 tahun 2007 memang diatur bagaimana pemisahan menurut pasal 135. Jadi ada beberapa pemisahan di Undang-Undang PT yang mengatur tentang pemisahan perusahaan atau untuk usaha, yaitu pemisahan murni, pemisahan tidak murni atau yang dikenal spin-off, terus ada dua pemisahan itu, yang ketiga pemisahan khusus. Mari kita bahas satu persatu sebenarnya bagaimana pemisahan murni itu. Pemisahan murni adalah pemisahan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan atau perseroan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum. Jadi misalnya pemisahan semua aktiva pasifanya beralih, yang sebelumnya ada menjadi tidak ada, menjadi entitas baru. Sedangkan pemisahan tidak murni yang mengakibatkan sebagian saja aktiva dan pasifanya perseroan berakhir karena hukum kepada satu perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada. Yang murni itu, pemisahan murni itu yang sebelumnya ada menjadi tidak ada, sedangkan pemisahan tidak murni itu menjadi ada perseroan lain tetapi perseroan asalnya masih ada. Pemisahan tidak murni di sini ya yang kita lebih konsentrasi adalah pemisahan yang sebagian saja, yang biasanya kita kenal itu spin off atau partial division with hive out
atau yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasifanya perseroan beralih karena hukum kepada satu atau lebih perseroan lain yang menerima peralihan perseroan yang melakukan pemisahan itu tetap ada. Ada sebenarnya lagi pemisahan khusus yang lebih dikenal atau yaitu pemisahan hibrida, yaitu terjadi apabila ada terjadi peralihan karena hukum dari seluruh aktiva pasifanya perseroan yang melakukan pemisahan kepada satu atau lebih perseroan lain yang didirikan dalam rangka pemisahan oleh perseroan yang melakukan pemisahan. Setelah pemisahan, perseroan yang melakukan pemisahan itu tetap ada dan menjadi pemegang saham dari perseroan lain yang didirikannya. Jadi ada di pasal 135 Undang-Undang PT itu ada 3 cara pemisahan itu, bukan cara, mungkin tipe ya, pemisahan murni, tidak murni, atau khusus. Nah, ada beberapa contoh sebenarnya pemisahan tidak murni dan murni dan juga khusus. Itu yang sering disebutkan dalam buku itu, yang saya menjadi literatur saya itu contoh pemisahan menurut Fred B.J. Tumbuhan, itu buku tahun 2000, cetakan 2007. Itu yang menjadi kajian saya, contoh-contohnya yang ini. Jadi pemisahan tidak murni itu sebagian. Jadi contohnya misalnya ada perseroan X gitu ya, sedang pemodalnya namanya A dan B. Ini bicara pemisahan murni dari perusahaan yang namanya X yang punya saham A dan B, mempunyai usaha yang dipisah menjadi milik Y gitu ya. Jadi dari pemilik perusahaan X ya, yang dipisah menjadi pemilik Y dan perseroannya Z. Selanjutnya perseroan X berakhir. Ini permisahan murni. Jadi perseroan X menjadi 2 usaha yang dipisah menjadi milik perseroan X dan Z. Perseroan X menjadi 2 usaha yang dipisah menjadi milik perseroan Y dan perseroan Z. Selanjutnya perusahaan X itu menjadi berakhir karena hukum ya. Misalnya ya, kalau contoh di sini PT PN 11 katakanlah seperti itu, pernah mendirikan PT NSM, sedangkan sahamnya 99% itu dimiliki oleh PT PN 11, sedangkan 1% dimiliki oleh Koperasi Karyawan Rumah Sakit Lavalet di Malang. Ini pendirian seperti ini, perusahaan PT PN 11-nya tetap ada, tetapi menciptakan atau memisahkan sebagian aktiva pasifanya menjadi PT NSM. Di PT NSM itu contoh pemisahan tidak murni. Kalau yang tadi dari perusahaan X ya, X-nya berakhir demi hukum menciptakan perusahaan Y dan Z. Nah, itu salah satu contoh dari pemisahan tidak murni dan pemisahan murni. Sehingga apabila kita karyawan di PT seperti itu,
tentunya memang ada semacam konsekuensi, ya. Kita beralih kepada bagaimana konsekuensi terhadap karyawannya, sebenarnya nanti kita akan bahas di lain sesi, tapi sedikit punya gambaran konsekuensi terhadap karyawannya, yaitu bagaimana yang sebelumnya katakanlah melamar di PT PN 11, nyatanya PT PN 11-nya menugaskan atau mengalihkan perusahaannya ke PT NSM. Nah, bagaimana konsekuensi seperti itu, bagaimana hak dan kewajiban seperti itu bagi karyawannya, nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Demikian sepintas dulu bagaimana pemisahan suatu organisasi atau perusahaan yang diatur oleh pasal 135 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Selamat sore, sampai jumpa kembali kepada sesi berikutnya. Pekerja berjuang, pejuang bekerja, buruh pejuang, pejuang buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.